subuh berjamaah. Semoga Allah akan memberikan pahala bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu jamaah Musholat Al-Amir, pagi ini kajian akan disampaikan oleh Ustaz Fauzi Fikri LC Hafizullah dengan kitab Riyadhus Shalihin mengenai berita dan larangan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sedang nih apa, sambil jalan aja. Nah. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uuts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama hadir di majelis yang banyak dipenuhi kebaikan ini. Ada kebaikan sholat subuh, sholat sunnah qabliyahnya, kemudian duduk-duduk berzikir sambil menunggu waktu syuruk, dan nanti sholat syuruknya itu sendiri. Mudah-mudahan amal-amal saleh ini adalah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Karena di antara salah satu tanda diterimanya suatu amal saleh itu adalah ketika seorang hamba diberikan taufik untuk melakukan amal saleh berikutnya. Salawat dan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau, kemudian mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari yang sulit, yaitu hari kiamat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bab 17 dari kitab Riyadhus Shalihin
karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Judul babnya adalah bab wujubil inqiyadi li hukmillah, bab kewajiban untuk tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menolak, tidak mengingkari secara frontal, ya, dan semacamnya. Wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika wa umira bima'rufin aw nuhiya 'an munkarin. Dan apa yang seharusnya dikatakan oleh orang yang diajak untuk tunduk kepada hukum Allah, diajak untuk beramar ma'ruf, atau diajak untuk meninggalkan yang mungkar. Apa yang harus dilakukan ketika kita diajak seperti itu? Diajak untuk tunduk kepada hukum Allah, diajak untuk melakukan yang ma'ruf, atau kemudian diajak untuk meninggalkan yang mungkar. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Itulah judul bab pada kesempatan pagi hari ini. Judulnya agak panjang, mungkin kemarin disingkat, bab tentang perintah dan larangan. Ya, ada unsur itu. Tapi bab judulnya, bab 17 ini judulnya cukup panjang. Bab wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika wa umira bima'rufin aw nuhiya 'an munkar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai muqaddimah, tentu kita sering atau dulu pernah mendengar, ya, ketika ada wacana penerapan hukum Allah, syariat Allah di bumi ini, itu ternyata hal tersebut banyak mendapatkan reaksi. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang menarik adalah ternyata yang kontra itu bukan hanya orang-orang kafir, tapi ternyata ada juga orang-orang yang mengaku beragama Islam dengan berbagai macam alibinya, dengan berbagai macam alasannya. Ternyata yang menolak di antara mereka ada juga yang mengaku Muslim, dan mungkin karena terpengaruh dengan bacaannya yang kebetulan mungkin media dari Barat, media orang-orang sekuler dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang ironis. Padahal orang-orang mukmin itu, orang Muslim, diwajibkan untuk tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan penolakan, pengingkaran, dan sejenisnya. Maka bab ini adalah bab yang sangat penting bagi kita semuanya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini tidak banyak hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau hanya menyebutkan 2 dalil dari Al-Quran dan 1 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil Al-Quran pertama yang beliau sebutkan untuk kita semua tentang kewajiban untuk tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala adalah surat An-Nisa ayat ke-65, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu
demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidaklah orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka itu beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu menjadikanmu hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalau ada perselisihan, maka keputusan akhirnya haruslah diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika beliau masih hidup. Maka sekarang ketika beliau sudah meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diserahkan kepada peninggalan beliau, yaitu hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak terdapat keberatan sedikit pun di hati mereka. Wa yusallimu taslima. Dan mereka sungguh menerima putusan tersebut dengan sepenuh hati. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah surat An-Nisa ayat ke-65. Apa pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, bahwasanya iman itu tidak hanya keyakinan di dalam hati atau ucapan dengan lisan saja, tapi iman itu menuntut amal. Iman itu menuntut adanya ketaatan bagi yang dia imani terhadap dia apa yang dia imani. Iman itu menuntut ketundukan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu mereka sungguh tidak beriman sampai mereka menjadikanmu Muhammad sebagai pemutus perkara mereka. Ya. Ini kan amal. Jadi orang tidak dikatakan beriman sampai mereka itu tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan sepenuh hati dan lapang hati, lapang dada. Ini yang pertama, bahwasanya iman tidak hanya keyakinan dalam hati atau hanya ucapan lisan, tapi juga harus dibarengi dengan ketundukan dan ketaatan. Dan ini adalah bagian daripada amal. Oleh karenanya para ulama kita ya mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, mengakui dengan lisan. Kemudian wa amalun bil arkan, dan juga melaksanakan dengan al-arkan, anggota tubuh. Jadi 3 aspek tersebut adalah rukun daripada iman. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, di antara pelajaran dari ayat ini adalah 3 tanda agar iman diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama adalah menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara. Dan ini sekali lagi jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada, maka urusan atau putusan dikembalikan kepada apa yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya melalui pemahaman para ulama. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, di antara 3 tanda agar iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara, adalah tidak ada keberatan dalam hati dengan putusan Nabi tersebut. Tidak ada keberatan dalam hati, menerima dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tunduk dan patuh sepenuhnya atas putusan Nabi tersebut. Wa yusallimu taslima.
Ketika tiga hal ini terpenuhi dalam hidup kita, dalam hati kita, barulah kita kemudian disebut orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca tafsir tentang ayat ini, Al-Imam Ali As-Sabuni rahimahullah dalam Safwatut Tafasir itu mengatakan haqiqatul iman adalah al-khudu' wal id'an. Hakikat iman atau iman yang sejati itu adalah ketundukan. Ketundukan atas apapun syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengingkaran atau penolakan. Mungkin berat dilakukan oleh nafsu, na'am, tapi setidaknya tidak boleh ada pengingkaran atau penolakan. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari ayat pertama. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di antara ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan atas wajibnya bagi kita semua untuk tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala adalah ayat di surat An-Nur, tepatnya ayat ke-51, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini memiliki korelasi yang sangat dekat dengan apa yang disebutkan dalam bab tersebut tentang kewajiban untuk tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Apa pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, sikap orang munafik. Dan ini disebutkan di ayat sebelumnya. Sikap orang munafik ketika mereka diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya, apa yang mereka lakukan? Mereka memilah-milih. Jika sekiranya menguntungkan mereka, mereka akan tunduk. Tapi jika tidak, maka mereka akan berpaling sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 47 sampai 49. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kami taat. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa ma ulaika bil mu'minin. Kemudian mereka berpaling setelah itu, min ba'di dzalik. Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Maka sesungguhnya mereka itu tidaklah orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul-Nya memutuskan perkara di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba sebahagian di antara mereka berpaling. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi seandainya putusan itu menguntungkan mereka, mereka itu akan datang dengan tunduk dan patuh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Begitu para ahli tafsir. Jadi orang-orang munafik itu memilah-milih. Apa yang menguntungkan mereka dari hukum Allah diambil, apa yang merugikan mereka dari aspek dunia tentunya, maka itu ditinggalkan. Jadi hukum Allah itu di mata mereka seperti makanan prasmanan. Yang menyenangkan diambil, yang membuat mereka suka diambil,
yang tidak suka ditinggalkan. Dan orang mukmin tentunya bukan orang seperti ini. Ini yang pertama jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang sangat mereka benci adalah kewajiban untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah. Kenapa? Karena ini membahayakan mereka, tidak menguntungkan mereka. Ya. Apa resikonya berperang di jalan Allah? Kehilangan apa, Ibu? Kehilangan nyawa. Makanya mereka akan datang kepada Nabi dengan membawa beribu alasan, ya, untuk tidak ikut. Atau seandainya mereka sudah tidak ikut, mereka akan datang, ya, dengan membawa alasan kepada Nabi SAW agar, ya, dimaafkan. Itu adalah karakter orang munafik. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap sebagian ahlul kitab ketika diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tunduk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, apa yang mereka lakukan? Apa reaksi mereka? Mereka mengatakan, kami mendengar tapi kami menolak. Kami mendengar tapi kami enggan. Itulah yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Dan sebagian orang-orang Yahudi itu mereka, ya, mereka memalingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari maksudnya. Ya. Kemudian setelahnya, wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Mereka mengatakan kami mendengar tapi kami durhaka, kami enggan. Ini adalah suatu kelancangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlihat. Dan itu terlihat ketika Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, memerintahkan sesuatu kepada mereka. Ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ingatlah ketika Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh ja'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan dari bangsa kalian nabi-nabi. Wa ja'alakum muluka, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai raja-raja, pemimpin-pemimpin. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Kemudian Allah memberikan sesuatu yang tidak diberikan siapapun kecuali kepada kalian. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, sekarang masuklah kalian ke negeri yang diberkahi. Maksudnya adalah Palestina. Ya, wala tartaddu ala adbarihim fatanqalibu khasirin. Jangan kalian mundur supaya kalian tidak menjadi orang-orang yang rugi. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa reaksi Bani Israel pada saat itu ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk ke negeri Palestina? Apakah mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat wahai Nabiullah? Ternyata tidak. Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana ada orang-orang yang otoriter, orang-orang yang kejam. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke negeri itu sebelum mereka itu keluar. Ya, fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, barulah kami akan masuk. Ini karakter mereka.
Ya. Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami durhaka, kami enggan. Sampai diingatkan qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Dua orang mengatakan, masuk saja sebagaimana perintah Nabi Musa. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kamu masuk pasti kamu menang. Tapi subhanallah, apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan pernah masuk ke negeri itu selamanya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Selagi orang yang berbuat kejam atau otoriter itu masih ada di sana. Maka kemudian dengan lancangnya mulut mereka mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka berangkat sendiri engkau wahai Musa dengan Tuhanmu. Silahkan kalian berdua berperang, kami di sini saja duduk-duduk menonton. Subhanallah. Ini adalah karakter sebahagian ahlul kitab pada saat itu, khususnya orang-orang Yahudi. Jamaah dimuliakan Allah, sami'na wa asaina, mendengar tapi durhaka. Maka Al-Qur'anul Karim memperingatkan kita, jangan sampai kita seperti orang munafik. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi itu tadi. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun mendengar reaksi yang seperti itu. Nabi Musa mengatakan, qala Musa, ya. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, pisahkan antara aku dan Bani Israel. Dikarenakan penolakannya, pembangkakannya itu. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Aku tidak punya kuasa kecuali atas diriku dan juga saudaraku, maksudnya Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Maka pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan Nabi Musa dengan Bani Israel tersebut. Ya. Mereka kemudian tercerai-berai, yatihuna fil ard. Ya. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap sebahagian ahlul kitab dari kalangan Yahudi ketika diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka sami'na wa asaina, mengatakan kami mendengar tapi kami enggan, durhaka. Yang ketiga jamaah dimuliakan Allah, adapun sikap orang beriman ketika diseru kepada putusan Allah dan Rasul-Nya, ketika diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jamaah dimuliakan Allah, apa contohnya? Dan ini banyak contohnya di dalam sirah nabawiyah. Contoh mungkin pernah saya sebutkan di perang Badar, Nabi tidak berniat untuk berperang. Nabi itu hanya berkeinginan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy, kemudian mengambil barang-barang dagang mereka sebagai ganti atas apa yang orang-orang Quraisy itu ambil dari kaum muslimin ketika kaum muslimin dipaksa untuk meninggalkan Mekah. Kemudian Rasulullah juga ingin agar dharbah iqtisadiyah, terjadi pukulan secara ekonomi kepada mereka sehingga mereka lemah, tidak bisa menghalangi dakwah. Jamaah dimuliakan Allah, sya'allah, Allah berkehendak, ternyata kafilah dagang itu lewat, dan kemudian sebagai gantinya mereka harus bertemu dengan pasukan perang. Jumlahnya 3 kali lebih banyak dari mereka 1.000, kaum muslimin hanya 300. Mereka niatnya berperang,
tapi kaum muslimin niatnya hanya mencegat kafilah dagang saja. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang sulit, 300 orang harus bertemu dengan 1000-an orang. Kemudian senjata tidak terlalu memadai, ontanya pun hanya 70, satu onta dinaiki 3 orang secara bergantian, bahkan Nabi pun seperti itu. Ya. Maka Nabi pun kemudian menggelar rapat militer, rapat darurat. Kenapa? Bukan hanya soal jumlah yang sangat timpang, tapi ada persoalan lain. Ini Badar, jamaah dimuliakan Allah, itu di luar kota Madinah. Sementara ya sekitar 200-an orang lebih orang yang ikut bersama Nabi, dari 300 orang, 200-an lebih itu punya perjanjian khusus, Baitul Aqabah itu. Apa isi perjanjiannya? Kalau musuh masuk kota Madinah menyerang kaum muslimin, mereka akan membela Nabi, berperang bersama Nabi. Masalahnya Badar ini di luar kota Madinah. Maka Nabi ya masih bertanya-tanya, mereka apakah akan ikut atau tidak? Nah, untuk memastikan itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar rapat darurat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan asyiru alayya ayyuhan nas. Tolong beri masukan aku wahai manusia. Berdiri Abu Bakar, kami siap berperang ya Rasulullah. Kemudian berdiri juga Sayyidina Umar, ya. Kami siap berperang, intinya begitu. Kemudian berdiri juga adalah Al-Miqdad ibnul Aswad. Ya, beliau katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa." Kami tidak akan mengatakan kepadamu, ya Rasulullah, sebagaimana Bani Israel kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergi saja engkau wahai Musa dan Tuhanmu, sana berperang, kami duduk-duduk di sini. Enggak, kami tidak akan mengatakan itu. Tapi kami akan mengatakan kepadamu, ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau ya Rasulullah dengan Tuhanmu, engkau berperang dan kami akan bersamamu juga akan ikut terjun di sana. Itu perkataan kaum muslimin. Sayangnya 3 orang ini semuanya adalah orang muhajirin. Mereka bukan orang yang diharapkan Nabi untuk berbicara. Tapi setidaknya mereka menyatakan kesanggupannya di waktu yang sulit seperti itu. Jumlah pasukan yang tidak seimbang, senjata juga tidak seimbang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masih mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas. Tolong beri masukan aku wahai manusia. Maka 3 orang muhajirin sudah berbicara. Fahamlah kemudian salah seorang pimpinan Ansar bernama Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau pimpinan Ansar. Beliau katakan, laka annaka turiduna ya Rasulullah. Sepertinya engkau menginginkan kami orang-orang Ansar yang bicara ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ajal. Iya. Maka kemudian ia berkhutbah, berpidato di depan para sahabat. Ia katakan, laqad amanna bik. Kami telah beriman kepadamu ya Rasulullah. Wa saddaqna, kami telah benarkan kenabianmu. Wa syahidna ala anna ma ji'ta bihi hal haq. Dan kami telah menjadi saksi bahwasanya apa yang engkau bawa itu benar. Fa'atainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah. Oleh karenanya telah kami berikan kepadamu sumpah setia kami untuk senantiasa mendengar dan taat. Wa walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyya famdi ya Rasulullah lima arakallah. Maju ya Rasulullah atas apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Fa walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya, demi zat yang mengutusmu secara benar sebagai nabi. Law ista'radta bina hadzal bahra fakhudtahu lakhudna ma'ak. Kalau kau perintahkan kepada kami untuk menyeberangi lautan itu, kami semua akan turun
ma takhallafa minna rajulun wahid. Tak akan ada satupun orang tertinggal dari kami. Wa inna lasuburun fil harb. Kami ini adalah orang-orang yang sabar di medan perang. Suddaqun fil liqa. Kami ini adalah orang-orang yang jujur ketika bertemu musuh. Wala yuriyannakallahu minna ma taqarru bihi ainuk. Dan demi Allah, Allah akan memperlihatkan kepadamu dari kami sesuatu yang akan membahagiakan engkau. Fasir ala barakatillah. Maka maju terus ya Rasulullah, mudah-mudahan keberkahan Allah menaungi. Jamaah dimuliakan Allah, betapa sangat berbeda antara orang munafik, kemudian ahlul kitab, sebagian di antara mereka tadi orang Yahudi, dengan orang mukmin. Ketika mereka sama-sama diseru untuk tunduk kepada hukum Allah, untuk tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Orang munafik tadi memilah-milih. Yang menguntungkan dunianya, dia ambil. Orang Bani Israel, sebahagian di antara mereka mengatakan lebih tragis lagi, sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami enggan. Tapi kaum mukminin adalah apa yang tadi disebutkan di dalam ayat An-Nur ini. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Dan itu terlihat dari tadi perang Badar yang disampaikan oleh Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal resikonya sangat besar. Mereka tidak akan pulang lagi ke Madinah kecuali hanya jasad-jasad saja. Tapi itu dilakukan, dan begitulah orang-orang mukmin, sifatnya dan karakternya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di antara salah satu contoh apa yang dilakukan oleh orang mukmin ketika mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu contoh lagi adalah ketika Rasulullah di tahun ke-6 Hijriyah hendak mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja non-Arab, baik itu Persia ataupun Romawi. Ini misi yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena isi surat tersebut adalah ajakan untuk atau kepada raja tersebut untuk meninggalkan agamanya, kemudian masuk kepada agama Nabi Muhammad SAW. Ya. Misi ini sangat berbahaya. Ya. Maka Nabi SAW pun sampai memberitahukan, ala fa inni ab'athukum ala mulukil a'ajim fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat banu Israil ala Isa bin Maryam. Aku ingin mengutus sebahagian di antara kalian, kata Nabi di depan para sahabatnya. Maka janganlah kalian berselisih, saling, kalau orang Jawa mengatakan undur-unduran, enggak mau, saling menolak, sebagaimana Bani Israel dulu tentang Isa bin Maryam. Maka jawaban para sahabat apa, ma'asyiral muslimin? Mereka mengatakan, nahnu ya Rasulullah nu'addi anka ma turid fab'athna haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, kami akan lakukan apa saja yang engkau mau, maka utuslah kami dimanapun engkau mau. Sangat berbeda dengan Bani Israel yang tadi disebutkan. Ketika bahaya mengancam, mereka enggan. Ini enggak. Begitulah jamaah dimuliakan Allah, sikap orang-orang beriman. Maka Nabi SAW pun ya, kemudian mengumumkan nama-nama yang akan beliau utus keesokan harinya. Ya. Salah satu nama yang keluar adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, di mana beliau ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mengantarkan suratnya kepada Kisra, Raja Persia. Saking berbahayanya misi ini, sampai disebutkan adzahib ilaihi mafqud wal aid ilaihi ya, maulud. Yang pergi mengantarkan surat ini, anggap saja tidak akan kembali lagi. Ya, karena risikonya besar.
Wal a'id ilaihi maulud. Yang bisa kembali dari misi ini, anggap saja dia terlahir kembali. Saking berbahayanya misi ini. Berangkat akhirnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dengan membawa surat Nabi. Sendirian, tidak ada yang menemani beliau, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuda yang beliau tunggangi. Sampai dia kemudian ke negeri Persia, di istana Raja Persia. Begitu penjaga istana melihat ada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi datang, maka pengawal memberitahukan kepada Raja Kisra, ada orang Arab datang membawa surat. Maka raja pun mengumpulkan menteri-menterinya. Ya, setelah mereka berkumpul, dipersilahkan Abdullah bin Hudzafah itu masuk. Ya. Begitu masuk, raja kemudian memberikan isyarat kepada pengawalnya, ambil surat itu dari tangannya. Reaksinya Abdullah apa? Jamaah dimuliakan Allah. La, katanya. Tidak. Innama ba'athani Rasulullah ya, an u'tiya hadzal kitab yadan biyadin wa ana la ukhalifu amran min awamir Rasulillah. Tidak, katanya. Aku diutus oleh Rasulullah untuk menyerahkan surat ini langsung kepada Anda, tangan bertemu tangan, dan aku tidak akan menyelisihi satu perintah pun daripada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sendirian, gagah berani di kandang singa. Itu ibaratnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka surat tersebut, kemudian dibaca oleh raja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Kisra, ya, Maliki al-Furs. Surat itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, kepada Kisra Raja Persia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sampai sini surat itu kemudian dirobek-robek oleh Raja Persia tersebut. Ya. Abdullah pun kemudian meninggalkan istana tersebut. Ya. Ia katakan, ya, saya tidak peduli akan seperti apa hidupku, yang penting saya sudah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu digarisbawahi? Begitulah contoh orang beriman ketika diperintahkan, ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Apapun resikonya, apakah mereka tahu hikmahnya atau tidak, mereka jalan. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tentu contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir ini hadis Nabi, beliau hanya menyebutkan satu hadis saja. Jamaah dimuliakan Allah, hadisnya cukup panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau seandainya kalian menampakkan, mengeluarkan apa yang dalam hati kalian, aw tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya di dalam hati kalian, yuhasibkum bihillah. Allah akan menghisab, ya, hal tersebut. Apa yang terjadi dengan para sahabat ketika turun ayat ini? Ishtadda ala ashabi Rasulillah. Ayat ini, ya, mereka rasakan terlalu berat atas mereka, untuk mereka. Fa'atau Rasulullah.
Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma baraku 'ala rukabi. Kemudian mereka sampai berlutut, itu berdiri dengan eh, lututnya. Ai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. As-salah wal jihad was siyam was sadaqah. Ya Rasulullah, kami telah diperintahkan oleh Allah sesuatu yang kami sanggup untuk melaksanakannya, yaitu seperti salat, jihad, puasa dan sedekah. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Dan hari ini telah diturunkan kepadamu sebuah ayat yang kami tidak sanggup untuk melaksanakannya, yaitu ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, mengeluarkannya atau menyembunyikannya, Allah akan menghisapnya. Jadi lintasan hati, bersitan pikiran itu akan dihisap oleh Allah, ya, berdasarkan apa yang mereka pahami dari ayat ini. Dan itu sesuatu yang sangat berat. Siapa yang bisa mengendalikan bersitan hati, Pak? Lintasan pikiran, nggak bisa, karena itu sih agak liar itu. Kalau itu dihisab, maka ini sangat berat. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendengar keluhan sahabat ini, mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian hendak mengatakan kepadaku sebagaimana dulu ahlul kitab, Yahudi Nasrani, mengatakan kepada nabi-nabi mereka, sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami bermaksiat, kami enggan. Bal qulu sami'na wa ata'na. Katakan saja sami'na wa ata'na. Katakan kami mendengar, kami taat ya Allah, sudah gitu aja. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah, mohon ampuni kami ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu adalah tempat kembali. Falamma qtara'ahal qaum, ketika para sahabat yang datang kepada Nabi tersebut kemudian membacanya, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh ya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya adalah ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, ya, dan tidak buru-buru menolak, mengingkari, ya, maka kemudian turun ayat berikutnya. Turun ayat berikutnya yang menasakh atau merevisi ayat yang tadi dibaca, ayat yang tadi turun sebelumnya, yaitu ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina, dan seterusnya. Ayat di akhir surat Al-Baqarah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke pelajarannya saja. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, adanya atau terjadinya nasikh dan mansukh, ya, atau revisi dalam hukum Allah. Ini bukan menunjukkan bahwasanya Allah tidak maha tahu, justru sebaliknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu apa syariat yang paling pas untuk zamannya, untuk harinya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada saat itu adalah innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan, misalkan, sesungguhnya khamr, berjudi dan yang lain-lain sebagainya itu adalah najis dan termasuk amal syaitan, apa kira-kira reaksi orang-orang terdahulu? Kemungkinan akan menolak. Karena apa? Karena khamr, minuman keras itu sudah mendarah daging pada saat itu. Mungkin seperti rokok pada sebagian masyarakat hari ini.
Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu syariat apa yang sesuai untuk waktunya. Allah menurunkan syariat tentang larangan khamr ini secara bertahap. Ya. Ada di antaranya yang pertama tidak dilarang langsung, tapi hanya disindir saja. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ya. Di antara pohon kurma dan anggur itu kalian jadikan sakaran, minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan rezeki yang baik. Jemaah dimuliakan Allah, di sini Allah tidak melarang. Hanya membedakan. Ini sakaran, ini rizqan hasana. Ini memabukkan, ini rezeki yang baik. Apa pesannya? Oh, berarti tidak baik itu minuman yang memabukkan itu. Kemudian turun ayat lagi berikutnya dan berikutnya. Pelan-pelan sampailah kemudian di akhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah dan lain sebagainya itu adalah najis dan dari perbuatan syaitan. Allah tahu mana yang pas untuk umatnya, untuk hambanya pada waktu yang tepat. Jadi adanya revisi nasikh mansukh itu justru menunjukkan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tadi ada nasikh mansukh, revisi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, di antara hal yang sangat dikhawatirkan para sahabat adalah jika Allah mengadab mereka, menghukum mereka atas sesuatu yang mustahil mereka mampu mengerjakannya. Nah, ini dikhawatirkan atas. Maka kemudian mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir tidak bisa melaksanakan konsekuensi dari ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sikap seorang muslim terhadap perintah Allah adalah ia berkata kami mendengar dan kami patuh. Jadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang munafik atau dilakukan orang munafik, dan tidak juga seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tadi syuruk kurang lebih jam 5.51 Ibu ya. Saya lihat di HP tadi. Jam 5.51, sekarang jam 6.02. Ini ada pertanyaan tadi dari ibu-ibu. Yang pertama, apakah akikah itu wajib mengundang orang supaya datang untuk mengadakan pengajian di rumah? Apakah ada tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah dimuliakan Allah, ya. Yang disunnahkan adalah menyembelih kambing di hari ke-7, 14, 21 dan seterusnya. Itu yang disunnahkan. Kemudian ya dagingnya dimasak kemudian dibagi-bagikan. Begitu kalau kita lihat di kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, tidak salah. Adapun tradisi masyarakat mengundang tetangga untuk pengajian ya dan seterusnya, itu hanya tradisi saja, mungkin memanfaatkan momentum supaya tetangga dan undangan tersebut mendengarkan nasihat. Nah, itu baik, tapi tidak harus. Baik, tapi tidak harus. Yang disunnahkan hanyalah menyembelih kambing. Kalau laki-laki itu ya 2, kalau perempuan 1. Ya. Meskipun ada kaul yang lain. Adapun pengajian dan seterusnya itu adalah tradisi, ya, tradisi yang baik, tergantung niatnya, insya Allah ya. Kalau niatnya tadi untuk supaya undangan itu mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, maka insya Allah itu baik. Tapi sekali lagi ini tidak harus dilakukan. Kalau berat untuk mengadakan hal tersebut, maka tidak masalah, dimasak dan dibagi-bagikan.
Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau membaca doa akikoh sendiri, surat apa saja yang harus dibaca? Ya. Wallahu taala alam. Apakah ada riwayat khusus tentang doa akikoh itu sendiri atau tidak? Wallahu alam, saya kurang tahu. Tapi sebagian ada yang mengatakan bacakan surat apa Ibu kalau perempuan? Maryam. Kalau laki-laki dibacakan surat Yusuf, tapi kita tidak tahu dari mana itu asalnya. Kita nggak tahu, adakah betul Nabi memerintahkan tersebut atau hanya sekedar inisiatif saja, katanya kalau Maryam biar seperti apa, kalau dibacakan surat Yusuf itu biar seperti apa, wallahu alam. Kita tidak tahu apakah ada dasarnya atau tidak. Ya, sejauh yang saya baca saya belum menemukan itu ada riwayatnya seperti itu. Adapun doanya, maka doa secara umum saja, tidak, wallahu alam, setahu saya tidak ada doa yang khusus dipanjatkan. Akan tetapi di dalam surat Al-Furqan itu di akhir-akhir, ya, Allah Subhanahu wa taala ya itu mengajarkan kepada kita doa, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi doa-doa seperti ini saja insya Allah sudah cukup. Doa-doa Nabi juga banyak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, dan seterusnya. Doa-doa dari Al-Qur'an banyak, ya. Ya saja saya nggak tahu ini ayatnya berapa Ibu. Cuma kalau posisinya tahu di surat apa tahu. Adapun ayat berapa kurang tahu. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ini salah satu doanya agar diberikan keturunan yang baik. Kemudian Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak-anak yang saleh. Itu juga doanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikan aku keturunan yang baik-baik. Ini juga doa. Dan doa-doa yang lain. Ini baik sekali kalau seandainya kita panjatkan, ya, dalam doa-doa kita. Wallahu taala a'lam. Itu barangkali sudah cukup Ibu, ya. Nah, baik. Akhirnya kita sudahi pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.